turun. Nah, itu dengan normal ya. Tapi kalau bandarnya jahat ya biasanya markdown-nya ya sambil diguyur ya, diguyur beneran diguyur. Bidnya ditebelin ya pakai fake bid ya. Kemudian tiba-tiba di cancel bid, di amend atau di withdraw bid, langsung hilang semua, lalu mereka guyur ya. Jadi yang ikut-ikutan ngebid pada dapat barang semua, tapi harganya turun, seperti itu ya. Oke, ya kita masuk ke pertanyaan ya, Bapak Ibu. Ini sambil saya kasih ini ya, trading pattern cheat sheet. Nah, ini Bapak Ibu harus hafal ya. Ini kalau mau nggak hafal, kalau kalau ribet ya Cak, saya mau nggak mau ribet, saya pengen langsung cuan ya, ikut grup aja, ikut grup aja di situ pada cuan semua ya. Iya di question and answer, Cak udah CL saham balik naik, nyesel nggak Cak? Kadang nggak CL berharap harga balik naik. Ya kita manusia ya, namanya menyesal tuh pasti ada. Nggak mungkin ya kita nggak menyesal, pasti menyesal lah. Habis habis cut loss 10 juta, habis itu naik. Oh pernah ya saya ya, cut loss berapa puluh juta ya, 50 atau 70 sekian juta, 75 juta. Ya, habis itu harganya naik ya. Ini sahamnya. Saya kasih tahu sahamnya. Ini apa lagi? Mana nih? Nah, ini Bapak Ibu ya. Mana ini nih? Nah, oh ini weekly ya. Nah, ini saham FCA Bapak Ibu ya. Iseng-iseng main di FCA, iseng-iseng main di FCA malah kena Bapak Ibu ya. Nah, saya masuk di sini Bapak Ibu. Di pertama di 2000 nih. Nah, di sini nih. Saya masuk waktu ada pergerakan nih. Saya masuk nih di sini kan udah eh, ada rumor-rumor tuh. Nah, di sini saya iseng masuk nih. Nah, lalu di bawah turun sampai ke 800. Gila kan? Minusnya 75 juta Bapak Ibu. Segini, segini ya. Turun sampai sini. Nah, di sini kan naik tuh. Turunan kedua ini saya jual Bapak Ibu. Waktu itu saya karena ngejualnya bukan karena stres ya, karena saya melihat ada peluang di saham lain. Aduh, gimana nih? Saya butuh cash gitu. Akhirnya ini kelamaan nih. Saya jual Bapak Ibu di sini. Saya jual ini cut loss, cut loss, cut to the loss ya. Nah, cut loss. Nah, di harga 800 kalau nggak salah 830 810. Subhanallah, saya cut loss di harga low-nya, Bapak Ibu. Setelah cut loss, close-nya dia mantul, Bapak Ibu. Close-nya, saya cut loss di 810, close-nya di 830, saya ingat banget waktu itu. Nah, tapi saya beberapa waktu kemudian saya lihat, loh, kok naik terus ya, waduh, naik terus sampai di harga, nah, karena saya harga di 2000, saya freeze down, akhirnya harga saya sampai di 1660 di sini harga saya udah di area sini. Nah, di 1660 dari sini. Kemudian saya kaget di sini minus ya, sini minus 75 jutaan. Ya, saya bilang ini ya, saya bilang saya salah kelas 75 juta. Saya bilang kalau saya nggak bilang berapa. Saya lupa berapa tadi. Oke, oke. Nah, saya lihat tuh naik ya, naik sampai naik kalau saya kalau saya sekarang sudah jual waktu sekitar mungkin 50 juta di 2000 ya selesai ya selesai nggak selesai dong ya, namanya juga
apa manusia ya. Jadi penyelesaian saya juga dibayar lunas ya, dan yang duit yang saya cut loss ini saya putar ya, saya putar dari minus 75 alhamdulillah jadi plus ya, bahkan jadi plus 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 ya, lebih dari kalau misalnya membiarkan saham ini. Dan saya juga lebih interest ya, daripada menunggu melihat, saya lebih suka pakai skill saya untuk trading ya, daripada menunggu. Jadi saya lebih suka cut loss saham yang jelek, lalu memakai dana itu buat cari peluang di saham yang lain, cari peluang cuan saham lain untuk menutup loss tersebut, daripada saya harus menunggu si marker untuk menaikkan saham itu lagi. Nah, itu benar-benar membosankan Bapak Ibu. Itu, itu yang ya tadi tanya ya, nyesel nggak Cak? Nyesel ya. Apa yang harus dilakukan ya? Dana yang di cut loss itu dipakai di saham yang potensial ya. Kalau nggak ada saham yang potensial ya jangan cut loss dulu. Eh, ada yang tanya MV nih, yang untuk tanya saham saya skip dulu ya. Bisa ditanyakan langsung di chat WA saja. Kita fokus di materi saja. Cak BSJP, Jekon tadi pagi aneh JL 1 jam baru naik, itu contoh MM yang ngeprank nggak Cak? Iya, ya MM-nya market maker-nya lagi bukan ngeprank ya, tapi dia buang penumpang. Buang penumpang, retail-retail yang masang stop loss di berapa itu ya. Ini ya Jekon ya tadi ya. Ya, saya saya nggak beli ya Jekon kemarin karena duitnya dicem sama film. Saya kasih tahu ya di grup udah. Nah, dan camnya udah kejual, filmnya belum kejual karena filmnya belum naik. Eh, dan saya masih yakin ya film bisa 4.000 lebih lagi. Ya, ini lagi diganggu orang BI ya. Ini ya tadi ya, tadi pagi nih ya, tadi pagi ini. Nah, ini ya turun ya sampai ke 88 ya, turun. Nah, yang CL di sini ya, misalnya nih, Bapak Ibu ya, Bapak Ibu misalnya kalau udah CL seperti ini, lalu kemudian di candle menitan, chart menitan ada pola reversal seperti ini, Bapak Ibu segera buy back. Kenapa ya? Karena ya berarti ya, ya itu prank doang gitu. Si market maker lagi buang penumpang doang. Dan juga tips dari saya ya, ini tips trading street trading ya. Kalau pagi-pagi itu merah, itu saatnya serok. Kalau pagi-pagi hijau tebal, itu saatnya jual. Ya. Jadi pakai pola logika terbalik ya. Kalau pagi-pagi Bapak Ibu lihat si saham tersebut hijau, 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 hijau gitu, saat itu saat terbaik untuk jualan. Ya. Kalau saat saham bullish, misalnya saham seperti Jekon ini ya, dia kan saham bullish ya, meskipun dia gorengan tapi polanya bullish ya. Candle nggak bisa bohong ya, pergerakan harga itu nggak bisa bohong ya. Ngapain bandar naikin kalau nggak ada tujuan gitu, ini naikin pakai duit loh gitu kan ya. Kalau diturunin lagi ya rugi bandar dia ya. Nah, seperti ini. Kalau dia dia kan polanya bullish seperti ini ya. Nah, pola-pola bullish pagi-pagi turun ya, merah dalam, itu saatnya untuk serok ya. Itu rahasianya ya. Tapi sebagian yang nggak punya MM yang bagus, money manajemennya jelek, nggak punya peluru cadangan, nggak punya stok peluru tersisa, hanya bisa pasrah. Pasrah atau cut loss itu dua dua pilihan yang tipis-tipis ya, beda tipis. Saat itu, saat misalnya sudah cut loss nih, ya, oke, disiplin cut loss gitu kan ya, oke, nggak salah juga karena itu sebagai bentuk
mengendalikan resiko, ya, membatasi resiko. Nah, di sini kemudian dia membentuk pola reversal dari naik, dari turun, tiba-tiba dia naik, dan waktu naik ada yang HK-nya gede, ya. Waktu naik-naik gini kan yang HK agak gede nih, kelihatan nih, ya. Di waktu bid overnya kelihatan kok. Maksudnya harganya kalau tiba-tiba naik, kembali naik, ya beli lagi aja gitu. Ya, memang susah ya kalau belum terbiasa TikTok ya. Habis jual beli lagi itu rasanya kok kok kayak goblok banget gitu ya. Sebenarnya itu nggak goblok, itu cuman upaya kita untuk disiplinkan diri. Ya, itu nggak salah ya. Jadi yang karena dia menembus stop loss kita, ya udah kita stop loss. Tapi setelah mereka atau harganya naik lagi, ya kita ambil lagi, beli lagi. Berarti kita beli di harga yang lebih bawah dong, daripada harga average kita sebelumnya. Ya, nah itu tips dari saya ya. Bisa dicoba nanti Bapak Ibu. Oke, kembali ke pertanyaan, Raja dan Ratu apakah lagi uptrend, Cak? Iya, ini Raja, Ratu, Raja dulu ya. Ratu ngikut, kalau Raja nanti udah peak, nanti giliran Ratu yang digoreng ya. Wah, Ibu, cara penyampaian saya lebih kecepatan atau enggak? Kalau bilang, kalau kecepatan bilang ya. Nah, jangka pendek dia uptrend ya Bapak Ibu. Jangka pendek ya uptrend. Cara taunya uptrendnya gimana? Ya, kasat mata saja ya, harganya naik gini kan, kasat mata. Ya, nggak usah tarik-tarik garis, nggak apa-apa. Saya nggak ngajarin ibu, bapak ibu buat tarik-tarik garis ya, nggak perlu. Ini anak SD juga bisa tarik garis seperti ini ya. Nah, bapak ibu cuman lihat naked chart ini aja ya. Di HP juga kelihatan kok, di Growin HP juga kelihatan. Nah, ini dia channelnya. Kalau mau memperjelas kita pakai channel dari sini ke sini. Nah, kelihatan kan naik kan? Kalau bedanya kalau lagi bearish itu turun. Nah, kasat mata aja ya. Nah, oke, pertanyaan selanjutnya. Kemana Raja targetnya? Ya, target. Ya ini dia, ya seperti ini ya Bapak Ibu. Ini contoh nyata ya. Ini 3.000 itu supply-nya Raja. Ya, dari sini kelihatan kita menentukan supply itu yang pertama itu dilihat dari data historisnya. Di historisnya saat ada puncak-puncak seperti ini kita tarik ke kanan. Kita tarik ke kanan, oh berarti di harga itu ada yang namanya supply. Nah, kemudian kita tarik lagi kalau supply tersebut udah ditembus, kita tarik atasnya lagi. Oh, dan kebetulan di situ angka bulat ya. Kalau angkanya udah bulat ya di situ Bapak Ibu bisa pakai untuk angka supply 3.000, 1.000, 2.000, 3.000, apalagi angka yang menunjukkan perpindahan fraksi harga seperti 200, 1 poin ke 2 poin ya, 200, kemudian 500, 2 poin ke 5 poin fraksi, kemudian 1.000, ya 2.000 ya, dari 5 poin ke 10 poin, kemudian 5.000 dari 10 poin ke 25 poin. Di situ biasanya ada supply abadi ya, itu ada supply abadi. Next, kita ngejar waktu ya. Yang tanya saham kita skip dulu. Adi sedang uptrend atau downtrend, Cak? Nah, kalau tanyanya uptrend downtrend saya buka ya. Kalau tanya. Nah, kalau Bapak Ibu lihat ini seperti apa ya? Dia satu ininya dia sideways ya. Cuman secara 2 minggu atau 1 bulan terakhir dia mulai yang namanya naik. Dia mulai uptrend. Jangka pendeknya dia uptrend. Ya, jangka pendeknya uptrend. Jangka pendeknya uptrend, dia udah mulai uptrend. Nah, ini dia lagi di posisi
base nih. Nah, seperti ini. Ini kalau dia break, dia bakal rally, Bapak Ibu. Kenapa? Ya karena dia lagi posisi supply. Ini ada di posisi supply di sini. Dihapus saja biar kelihatan ya. Paham ya? Ini dia lagi ada di posisi supply-nya. Nah, kelihatan ya. Ini posisi, ini area demand, demand, ini juga area demand. Oke, nyambung ya. Nyambung. Ya ini dipakai buat demand-nya sini, yang ini dipakai buat demand sini. Ini supply-nya dipakai lagi, kemudian sekarang dipakai lagi. Nah, tadi ini dia lagi membentuk pola RBR ya. Seperti ini. R, kemudian dia nge-base B, R. Nah, sekarang dia lagi posisi R. Kemudian dia lagi posisi base lagi dia. Base, apakah dia akan lanjut naik? Nah, ini kan, ini ya Pak Ibu. Nah, ini kita gambar dulu ya. Siapa tahu nanti minggu ini atau minggu depan ada breakout seperti ini. Atau minggu depan kita cek lagi ya di Zoom minggu depan insya Allah. Nah, kalau ada breakout seperti ini, waduh Bapak Ibu, ini entry yang sangat bagus ya. Karena apa? Karena pola besarnya, ya kita zoom out dulu, pola besarnya dia membentuk pola inverted, apa ini? Inverted head and shoulder, bisa. Double bottom juga bisa. Nah, ini bottom pertama, ya. Kemudian bottom kedua, nah, ini sekarang dia lagi di area sini. Bisa ke sini atau bisa ke sini. Ya. Tapi kalau misalnya Danantara benar-benar makernya benar-benar niat, kemungkinan besar dia akan breakout. Ya, gitu ya. Oke, lanjut next question. Akumulasi itu gimana, Cak, maksudnya? Bandar ngumpulin barang. Market maker ngumpulin barang yang dibuang dari retail-retail yang bosan. Cara buat SND di chart gimana? Sudah. Cara prediksi RB mau ke drop atau rally bisa baca lewat misalnya candlenya lalu Bozu, rally, doji, drop. Ya bisa. Candlestick kalau satu candle doang itu deteksi dini ya. Kalau deteksi konfirmasinya itu pakai pattern yang tadi saya bilang ya. Ini pakai pattern yang ini reversal ini. Kalau mau nyari reversal dari rally ke drop atau drop ke rally itu pakai yang reversal ini ya. Cari di Google banyak ini trading pattern ini ya. Seperti yang saya bilang tadi ya, ilmu itu udah ada di depan mata, tapi kalau belum diketahui cara pakainya, ya nggak bisa pakai. Nah, ini saya kasih tahu cara pakainya ya. Ya. Di depan mata ada AK-47 ya. Kalau kita sebagai orang awam nggak tahu itu AK-47, cara cara ngisi amunisinya gimana, cara nembakinya gimana, cara kokangnya gimana, ya nggak tahu. Nih, tapi kalau yang tahu, itu bisa jadi senjata mematikan. Hati-hati. Sama dengan trading ya. Ini trading pattern itu ilmu umum banget ya, ini gratis ya di mana-mana. Tapi kalau Bapak Ibu nggak tahu cara pakainya, ya ini sampah ya. Tapi kalau tahu, ya ini itu teman-teman di grup sudah membuktikan semuanya ya. Grup saya sudah hampir 700 orang ya, yang di Mansek aja, yang di Winrider sudah ribuan ya. Dan alhamdulillah banyak yang cocok ya. Yang nggak cocok banyak juga. Yang live group banyak juga, tapi ya alhamdulillah lebih banyak yang cocok ya. Nggak bisa kita paksa semua orang cocok ya. Ada yang nggak nggak sefrekuensi juga banyak. Cak, apakah ada strategi khusus yang berbeda untuk waktu bearish dan bullish? Market kan selalu ada peluang. Tipsnya apa biar bisa maksimal tradingnya?
Nah, untuk bearish sebenarnya strateginya cuman simple ya. Contohnya seperti ini. Strateginya kita harus paham yang namanya supply and demand. Kalau dia lagi kalau dia lagi bearish, strateginya kita tahu supply terdekat sama demand terdekat. Kita pakai trading jangka pendek seperti ini ya. Ini contohnya di saham.